kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Demi itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Bab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu.
Terpujilah Tuhan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selamanya. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, manis kau dengar, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan
hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Kembali kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kembali Tuhan kami tundukkan pikiran kami, hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Silakan Tuhan, sampaikan perkataan-perkataan-Mu. Oh, kami rindu kembali memandang Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Sharing pagi ini baik. Yang mau sharing? Baik. Lanjutkan ya. Memikirkan Tuhan dan mendambakan Tuhan tidak membuktikan bahwa engkau telah ditaklukkan oleh Tuhan. Itu tergantung pada apakah engkau percaya bahwa Dia adalah firman yang menjadi manusia. Apakah engkau percaya bahwa firman itu telah menjadi manusia? Dan apakah engkau percaya bahwa Roh telah menjadi firman, dan firman telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia? Perhatikan saudara ya. Memikirkan Tuhan selama ini saudara, yang dikatakan orang percaya itu memikirkan Tuhan yang ada di sorga gitu. Tahu Tuhan yang ada dalam hati mereka. Itu tidak salah saudara. Itu betul. Memikirkan, merenungkan Tuhan. Nah, tetapi hal itu dikatakan tadi tidak berarti engkau telah ditaklukkan gitu. Karena siapapun bisa gitu. Jadi kalau kita katakan
Tuhan telah datang kepada orang-orang itu, oh iya Tuhan sudah pernah datang, Tuhan sudah ini, mereka bisa mengatakan oh Tuhan ada di sini gitu dan sebagainya gitu. Dan mereka mengatakan mendengarkan suara Tuhan, atau mereka mengatakan oh tadi malam Tuhan menampakkan diri kepadaku, ya Tuhan berfirman lah bla 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 bla, Tuhan mengatakan kepadaku ini. Sudah banyak kita dengarkan saudara, orang yang mengatakan seperti itu tidak salah gitu, seperti yang dialami oleh Paulus juga gitu, itu kan nyata sekali gitu ya. Mereka mengalami penampakan Tuhan seperti dalam wujud gitu, atau mereka mendengarkan suara dengan jelas gitu, seperti yang dialami oleh Samuel gitu. Tapi selanjutnya, apakah orang itu telah ditaklukkan? Itu memang harus ada satu jalan lagi saudara, yaitu orang harus mengalami sekali lagi gitu di zaman akhir ini gitu, yaitu firman menjadi manusia sekali lagi. Nah, jadi mengalami firman menjadi manusia itulah sebetulnya yang nyata mengalami Tuhan itu sendiri. Barulah itu nanti orang itu akan secara berangsur-angsur ditaklukkan oleh Tuhan gitu. Kalau dari versinya Tuhan gitu, ketika dia berfirman itu kan langsung jadi sebetulnya. Itu dari sisi Tuhan ya. Tapi kalau dari sisi manusia, orang itu, manusia itu harus lapar dan haus akan kebenaran gitu. Jadi kita mesti menemukan kebenaran. Barulah nanti kita itu akan punya pengalaman ditaklukkan gitu. Sehingga nanti doa kita akan berubah gitu. Sehingga kita tidak lagi memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan daging. Karena kita itu telah menemukan tidak ada hal lain yang menjadi fokus utama kita kecuali Tuhan gitu. Itulah prosesnya sebetulnya saudara. Sehingga hidup kita itu tidak lagi untuk daging kita. Disitulah baru kita mengerti apa artinya rela kehilangan nyawa. Baru tahu gitu. Jadi rela kehilangan nyawa itu tidak semudah ya udahlah biarlah saya disalibkan saja. Enggak. Atau pergi kemana-mana sembarangan beritakan Injil. Enggak. Rela mungkin menderita. Bukan itu intinya. Yang mau dikerjakan Tuhan dalam hati kita. Jadi memang ini perjalanan yang sangat panjang. Jadi gak bisa dijangkau dengan pikiran kita. Gak bisa diraih hanya dengan sekali raihan gitu. Gak bisa. Jadi ketika kita sebetulnya mulai masuk kepada pengertian yang sesungguhnya, memasuki hidup yang kekal, nah ada perubahan yang sangat signifikan dalam pikiran kita saudara. Tetapi karena kita itu baru menyadarinya, tentu masih butuh waktu yang panjang sekali gitu. Jadi Tuhan itu adil juga. Sama seperti para pendahulu kita, mereka harus benar-benar serius sekali saudara dalam mencari kebenaran itu.
bagaimana orang-orang di zaman Taurat, mereka benar-benar saudara harus mematuhi Taurat itu saudara. Sampai kadang-kadang membuat mereka ekstrim gitu. Padahal firman Tuhan bilang begitu. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan beruntung bla 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 gitu. Tapi ternyata mereka belum memperoleh keselamatan itu. Sama juga ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya kalau Yesus sudah mati untuk mereka. Mengucapkan kalimat pengakuan dosa gitu. Apakah mereka telah diselamatkan? Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal memang. Tapi orang itu yang gagal untuk terus mengalami pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, bagian yang saya bacakan kemarin dalam ibadah itu ya. Firman Tuhan itu adalah jalan itu saudara. Jadi firman itu kira-kira tahun 90-an lah gitu, 91, 92 gitu. Karena yang muncul kalau kita lihat itu di firman Tuhan itu ya ada tahun firman Tuhan tahun sekian gitu. Tahun 91 sampai 92 misalnya gitu. Nah disitulah firman yang saya bacakan kemarin itu saudara. Bagaimana pada mulanya ketika dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan yang di sorga gitu. Dan kalau kita bandingkan firman Tuhan yang sekarang itu saudara. Jadi kalau dia gak membaca firman Tuhan yang sebelumnya, maka mereka tidak tahu proses pertumbuhan daripada orang itu. Kita sebut dulu orang itu ya. Sama kan seperti Yesus juga ketika dia dilahirkan gitu. Peristiwa kelahiran itu kan luar biasa sekali saudara. Kenapa harus perlu kelahiran yang spektakuler seperti itu? Apakah kelahiran manusia kedua harus spektakuler itu lagi? Tentu tidak perlu. Karena kan Allah yang menjadi manusia yang pertama kali kan itu kan nanti cikal bakal dia nanti gitu. Kalau harus seperti itu lagi proses kelahirannya, berarti dia nggak satu lagi, sudah beda dia gitu loh. Kalau kelahirannya masih sespektakuler itu lagi. Datang malaikat lagi menyampaikan firman kepada orang tua perempuan ini gitu. Tidak. Karena itu sudah dilakukan gitu. Jadi kita nggak perlu menyelidiki kelahiran dia secara lahiriah. Makanya tepat dikatakan sebetulnya Yesus itu sebetulnya bukan keturunan Daud sebetulnya. Tapi orang-orang mengatakan pada waktu itu, kenapa dikatakan dia anak Daud? Yesus mengatakan kayak gitu. Tetapi kenapa Daud bilang bahwa anaknya itu adalah Tuanku? Kenapa begitu? Kenapa dia memanggil itu Tuannya? Nah, jadi Tuhan di situ saudara membuat satu kayak membuka pikiran mereka. Nah, jadi saudara sama seperti
yang sekarang ini, saudara. Jadi kalau orang hanya melihat sosok manusia daripada perempuan ini gitu, ketika mereka tidak melihat bahwa di dalam diri orang itulah firman menjadi manusia, maka orang itu akan gagal untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Kalau manusia tidak mengerti tentang karunia Allah dan siapa dia yang berdiri di depannya, kalau mereka nggak mengerti, tentu mereka tidak akan mendapatkan air yang hidup. Mungkin orang mengatakan, oh kami sudah punya firman Tuhan. Sama. Kami sudah punya Alkitab. Sama. Orang Yahudi juga begitu dulu. Bukankah orang Yahudi itu yang taat kepada Taurat, tetapi menolak Yesus? Bukankah mereka itu disebut pemberontak? Bukankah mereka disebut keturunan iblis? Iya kan? Kenapa Yesus mengatakan kepada mereka, iblislah yang jadi bapakmu, katanya. Jadi kan mereka marah sekali. Tapi apakah Tuhan di situ salah? Justru Tuhan menyatakan kebenaran kepada mereka, saudara. Nah, di sini sebetulnya proses untuk kita itu mengerti semua tentang apa itu penampakan Tuhan, gitu ya. Baru sekarang inilah kita itu mulai akan mengerti. Bukankah selama persekutuan kita ini membuat kita itu semakin semakin intens bersekutu dengan Tuhan? Apakah Tuhan yang ada di hati kita itu menjadi berubah? Tidak kan? Justru kan kita semakin dekat kan? Justru kita itu mulai merasakan kegentaran kan akan Tuhan itu gitu. Sekaligus kita merasakan Tuhan itu sangat nyata mengasihi kita. Bukankah begitu? Tetapi kalau kita mau renungkan, apakah kita mendapatkan semua itu? Semua nyatanya Tuhan itu, apakah kita dapatkan begitu saja? Bukankah melalui firman yang kita baca ini, yang kita persekutukan ini? Kalau kita mau ulas lagi, saudara, kalau kita mau perjelas lagi, melalui siapa semua firman ini disampaikan? Bukankah melalui perempuan yang biasa itu? Biasa. Tetapi kalau kita lanjut lagi, bukankah semua kita mendapatkan penjelasan melalui anak laki-laki yang biasa ini? Betul enggak, saudara? Kalau bukan orang ini, nah gitu, entah siapapun orang ini, kan berarti kan disinilah kita harus menyangkal diri kita kan. Jadi saudara, firman itu, jadi dia menjadi seperti pribadi dia gitu loh. Tapi kalau dalam pikiran kita itu pribadi firman itu, firman, kan sulit saudara kita membayangkannya. Kalau kita tidak menerima firman itu, memakan firman itu, kalau saya tidak berani memerankan anak laki-laki itu, kita tidak akan pernah mengerti juga proses daripada perempuan dan anak laki-laki itu. Gak bakalan. Coba saudara, betapa
siapapun yang memerankan anak laki-laki itu, entah siapa, entah saya, entah siapapun, nggak peduli saudara sebetulnya. Tetapi di situ saudara, kita itu mulai akan melihat bagaimana dia membimbing kita saudara. Saya katakan dulu kita, sebetulnya bagaimana dia membimbing saya sebetulnya. Jadi si saya yang sekarang saya lihat itu, sekarang adalah ciptaan baru dia. Tetapi saya tetap ada di sana untuk membuat perbedaan gitu. Sekaligus si saya itu yang saya sebutkan tadi, dia bertumbuh dalam pelayanannya sebagai manusia kepada roh yang di sorga itu, kepada Tuhan yang di sorga itu. Jadi sebetulnya roh kita itu sedang kembali kepada Tuhan itu gitu. Saudara, Tuhan ini, Tuhan yang maha kuasa ini, Tuhan yang menjadi manusia, yang kita lihat rupanya itu, kita nggak lihat sih sekarang rupanya dia gitu, secara jasmani gitu. Itu harus dirahasiakan saudara. Nanti orang akan buat fotonya lagi gitu. Iya. Makanya dulu Tuhan gak memperlihatkan wajah kepada Musa, kepada bangsa Israel. Nanti akan muncul di sana. Mereka akan buat rupa. Makanya dalam Alkitab itu saudara, ketika Tuhan juga menampakkan diri itu, ada 4 wajah itu kan. Wajah apa? Anak domba, Raja Wali, singa. Supaya apa saudara? Supaya manusia itu tidak membuat doktrin tentang wajah Tuhan. Makanya kan lihat saudara, kalangan beragama itu gampang sekali mereka membuat patung, gambar-gambar gitu, ikon-ikon yang mereka buat jadi apa ya, satu fokus mereka. Karena kalau sudah lihat saudara, kalau saudara pernah menghadiri pernikahan orang Katolik gitu ya, mereka akan datang saudara ke patung Bunda Maria itu saudara. Ini kan dibuat. Tapi pada awalnya mereka bilang apa? Supaya fokus katanya kayak gitu. Wah, kalau mereka disebut menyembah patung, mereka kan sangat marah saudara. Iya. Padahal sebetulnya bukankah demikian? Berarti kan mereka akan membersihkan si patung itu, terus gak mungkin lah kotor. Kalau dicium nanti kakinya itu kok, nanti kedua mempelai datang ke sana saudara. Iya. Berarti bukankah itu akan harus dibersihkan terus gitu loh. Sama dengan patung-patung yang lain. Patung Petrus lah dan sebagainya gitu. Patung orang-orang kudus gitu. Mereka buat di sana. Kayak misalnya di Bengkong ada Santo Demian kan itu. Kan nama gereja itu kan Beato Demian itu saudara. Maka tokoh itu akan dipasang di sana. Nah, jadi saudara, ketika sekarang ini saudara kita itu dikatakan mengalami penampakan Tuhan, Tuhan sudah datang. Jadi sebetulnya yang paling
paradigma kita itulah yang dibongkar gitu. Jadi benar-benar saudara, firman itu menjadi daging dia. Bukan yang di luar sana. Tapi semua firman yang diucapkan ini saudara, dia itu benar-benar, kalau saudara perhatikan, kalau nanti mungkin kita akan bahas lagi dari awal lagi ya, mengenai jalan itu gitu ya. Maka di situ kita akan benar-benar merasakan, oh seperti itu juga saya ya gitu. Jadi kita itu akan merasakan, akan mengalami bagaimana Yesus itu adalah jalan gitu. Akan menjadi jalan di dalam kita, menjadi jalan kita gitu loh. Menjadi pengalaman kita sendiri gitu. Di saat kita mengalami kemunduran, kan awalnya kan kita mengalami kemunduran dalam banyak hal, dalam keluarga, dalam pekerjaan gitu kan. Justru itulah awal titik mula kita memulai perjalanan bersama dengan Tuhan. Iya. Baik, coba kita lanjutkan lagi ya. Terlepas dari dan firman telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ini adalah kesaksian kunci. Terlepas dari caramu mengikut atau mengorbankan dirimu, yang terpenting adalah apakah engkau dapat menemukan dari kemanusiaan normal ini bahwa firman telah menjadi manusia dan roh kebenaran telah diwujudkan dalam rupa manusia, bahwa seluruh kebenaran, jalan dan hidup itu telah datang dalam rupa manusia, dan roh Tuhan sesungguhnya telah tiba di bumi dan roh telah datang dalam wujud manusia. Perhatikan nih saudara. Ketika saudara tadi saya hubungkan dengan Tuhan yang ada di dalam hatimu, Tuhan yang ada di sorga itu, lalu perhatikan bagaimana dikatakan roh itu telah datang ke dunia. Kan orang itu, kebanyakan orang kalau saudara tanya tentang kepercayaan mereka selama ini gitu ya, orang-orang Kristen pada umumnya, mereka percaya sekali hanya dengan doktrin nanti Tuhan datang itu, nanti terjadi peristiwa ini, terjadi peristiwa itu, perang segala macam. Lalu Tuhan datang, Tuhan yang dalam wujud roh akan menghanguskan semuanya. Mungkin mereka percaya hanya orang Kristen lah yang siap-siap menanti-nantikan dia. Mungkin mereka yang siang malam berdoa gitu, hanya mereka lah yang akan dijemput oleh Tuhan gitu. Yang lain dibinasakan semua. Apakah begitu? Sekarang dengan pengalaman kita tentang nyatanya Tuhan itu saudara, bagaimana rasanya saudara kita itu kalau saudara perhatikannya. Lihatlah bagaimana ketika di waktu kita di awal-awal penghajaran itu. Coba lihat saudara, bagaimana rasanya kita itu kayak diobrak-abrik terus gitu loh saudara. Bayangkan hanya untuk satu firman saja. Oke, tetap bersuka cita. Pakai pakaian pesta. Ayo, mukanya. Hanya dengan itu saja saudara, kita rasanya sakit hati luar biasa. Bayangkan cuma dengan firman yang sederhana kayak gitu. Kenapa? Karena kita bergulat dengan hidup kita.
Orang yang mengatakan itu pun menjengkelkan saudara. Kan kejengkelan Harun dan Miriam kepada Musa itu kayak gitu, saudara. Emang kamu siapa? Emang Tuhan hanya berbicara sama kamu saja? Kayak gitu loh, saudara. Makanya orang-orang yang merasa rohani itu, saudara, mereka tentu akan menolak saya. Emang kamu siapa? Saya lebih banyak punya penglihatan dari kamu. Saya punya lebih banyak pengalaman daripada kamu. Iya. Terus kenapa? Justru disitulah saudara kelihatan siapa orang itu. Iya. Tapi ketika seperti itu, tanda daripada saya mulai melihat Tuhan itu, tandanya adalah ini, saudara. Tentu saya nggak perlu tersinggung dengan itu. Kalau saya tersinggung, itu berarti saudara saya sama saja. Dengan orang itu. Disitulah sudah terjadi pergulatan di dalam diri kita. Di dalam diri saya juga. Ketika kemanusiaan saya dibongkar gitu. Iya, semua kita kan dibongkar. Apakah saudara saja? Tidak, semua kita. Kan hanya karena tekad untuk melihat Tuhan itu, saudara. Makanya saya itu menjadi seperti orang aneh kan, saudara. Menurut orang lain. Iyalah. Makanya orang akan bilang, cuma ngomong-ngomong kayak gitu aja. Apa yang kalian ngomong setiap hari? Orang kadang-kadang ngomong kayak gitu. Ya, kalau bagi saya kan dikatakan di sini tadi, tidak peduli gitu kan. Terlepas dari caramu mengikut atau mengorbankan dirimu. Entah bagaimanapun. Makanya saudara ketika saya ingin rasanya gitu, ingin menyebarkan Injil ini gitu ya. Rasanya gitu, gimana ya Tuhan ya? Merasa kayak berhutang gitu, harus menyebarkan ini gitu. Tetapi kembali lagi dalam pikiran saya, Tuhan, dulu pun saya itu sudah pergi kemana-mana kok gitu. Mau gimana pun saya, kemana pun saya rela pergi kok gitu. Gak ada bagi saya kan waktu itu yang yang menghalangi saya gitu. Tuhan sudah bawa ke Padang kemana gitu. Tuhan sudah berjumpa dengan orang-orang yang mungkin garis keras mungkin. Bahkan dalam bayangan saya gak ada yang saya takuti sedikit pun. Mau berhadapan di hadapan orang paling pintar sekalipun saya gak akan takut gitu. Di hadapan paling berkuasa sekalipun saya gak takut, saya gak minder gitu. Di hadapan orang paling berpendidikan sekalipun saya gak akan minder. Tetapi saudara, kembali saudara, terlepas dari bagaimana caramu mengorbankan diri. Jadi intinya bukan di situ. Intinya bukan berapa hebat kita menyampaikan Injilnya, bukan. Tetapi apakah kita itu telah mengalami, telah memahami apa artinya Tuhan menjadi daging itu? Gitu loh. Jadi Tuhan menjadi daging itu, Tuhan yang berinkarnasi itu bukan masalah kita lihat rupa secara fisik. Bukan. Makanya dengan tegas Tuhan katakan, Tuhan tidak memperkenankan manusia menyembah manusia. Manusia itu daging, saudara. Makanya ketika Tuhan Yesus dulu tampil itu, saudara, dia enggak disembah-sembah dia.
hanya Allah yang disembah. Makanya kan pada waktu itu kan ada orang mengatakan karena rasanya orang kayak sudah menuhankan dia gitu kan. Sebetulnya siapa sih yang kita sembah? Kata orang-orang itu kan. Lalu Tuhan bilang apa? Hei, sembahlah Tuhan Allahmu, katanya. Di dalam tegas begitu, saudara. Jadi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa itu satu, itu kebenaran, itu firman. Jadi proses penyatuan itulah, proses kesatuan itulah yang kita pahami lewat pengalaman kita gitu. Pemahaman kita akan firman itu. Allah kita itu Esa, satu aja Allah kita itu, dengerin nih. Nah gitu loh saudara. Makanya benar, Yesus itu harus satu dengan Bapa. Makanya kita juga, jadi ketika kita mau melihat Tuhan yang sesungguhnya itu, disitulah kita itu benar-benar begini. Ketika kita melihat itu, disitulah kita itu akan benar-benar mengatakan, Tuhan, aku tidak ingin menyakiti hatimu ya Tuhan. Itu yang dialami oleh Ayub. Ketika dia benar-benar mengalami itu, di situlah dia bingung sekali saudara. Tapi sebetulnya hal itu telah dibayangkan dia sebelumnya. Jadi sebetulnya Ayub sebelum mengalami segala penderitaannya itu, dia itu sudah begini saudara. Dia itu diam-diam memperhatikan orang-orang yang susah hidupnya itu loh saudara. Dan dia itu sejak dari awal rasanya kok dia gak pernah menderita ya gitu. Memang sih karena aku mengasihi Tuhan bla 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 gitu. Jadi berkati sehingga dia benar-benar menjadi orang sangat penting gitu. Sambil dia tuh melihat hatinya gitu. Bagaimana dia bisa adil, bagaimana dia bisa begini. Wah, tepatlah seperti yang Tuhan katakan, dia menjadi orang yang saleh gitu. Nah, tapi dalam dirinya begini saudara. Bagaimana ya kalau aku mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang itu ya, gitu loh. Sanggupkah aku? Kalau nanti aku kehilangan semua ini, masih tetap percayakah aku sama Tuhan? Gitu loh saudara. Persis seperti itulah saudara saya ketika keluar saudara dari gereja kita dulu itu saudara. Persis seperti itu perasaan saya. Bagaimana kalau benar-benar saya itu harus hidup bergantung sama Tuhan ya? Apakah bisa ya gitu? Apakah benar-benar jadi saya terobsesi sekali selalu dengan hidup hamba-hamba Tuhan yang beriman gitu ya. Terobsesi dengan bagaimana Abraham meninggalkan sanak saudaranya itu. Iya. Nah, sehingga ketika benar-benar itu terjadi, saudara. Iya. Di situ benar-benar saudara ada satu kekuatan di dalam diri saya gitu. Iya. Dan memang hebat sekali loh Tuhan itu saudara. Ketika saya mulai pekerjaan putus. Ketika saya mulai pekerjaan cuci AC lah itu semua itu.
Itu benar-benar saudara, saya itu jalani, mau apa kata orang saya nggak peduli. Ketika saya harus sakit, ketika ini, aduh. Seperti ada satu kekuatan, itulah karena dorongan ingin mengenal Tuhan, saudara. Iya. Dorongan ingin mencari dan lapar dan haus akan kebenaran. Karena apa, saudara? Saya tidak punya lagi figur yang akan saya ikuti. Nggak punya lagi. Wah, kalau saya ingat begitu, tadinya orang-orang itu, wah, bahkan sampai panggil saya guru besar gitu, saudara. Mungkin sekarang bagi mereka itu ejekan, tapi dulu tidak. Iya. Tapi setelah itu, saudara, mereka melupakan. Gitu. Karena apa? Karena mereka memikirkan masa depan mereka masih. Nah, jadi ketika secara perlahan saya melihat bagaimana Tuhan itu membimbing, itulah artinya, saudara, kita mulai mengalami artinya ditaklukkan oleh Tuhan. Gitu, saudara. Tapi perjalanannya masih panjang, itu maksudnya. Kita tidak boleh menduga-duga, kita nggak boleh mengatakan kalau kita sudah mau mati gitu lalu pertandinganku sudah selesai. Nggak bisa. Itu orang yang berhenti mengenal Tuhan. Itu orang yang sudah capek, nggak punya minyak lagi dia. Makanya kembali kalau sudah keadaan seperti itu, kita itu harus benar kembali kepada Dia. Kita mesti benar-benar memahami, harus memahami kembali. Ada yang salah ini dengan diri saya, harus begitu, saudara. Harus benar-benar kembali kita menyerah. Iya. Jadi, apakah engkau dapat menemukan dari kemanusiaan normal ini bahwa firman telah menjadi manusia dan roh kebenaran telah diwujudkan dalam rupa manusia. Jadi yang dikatakan tadi firman itu dia masih, kita kan nggak tahu sumbernya dari mana. Sama dengan si roh kebenaran itu, mana kita tahu dia. Itu nggak bisa dijelaskan. Itu nggak bisa kita ketahui tentang, oh misalnya kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu itu ya, atau kitab para nabi-nabi itu kan dibuat kayak gambar-gambar gitu. Ada roda yang berputar lah, yang ini gitu kan. Ada yang rohnya itu gambaran-gambaran malaikat yang bersayap lah segala macam, rupa Tuhan. Itu gambaran yang bisa dilihat. Tetapi mengenai apakah kita mengenali bagaimana dia itu menjadi manusia gitu, itu nggak bisa dijelaskan dengan visual seperti itu gitu. Nggak bisa. Jadi harus benar-benar, saudara, orang itu benar-benar harus mengalami. Jadi makanya, saudara, pintu gerbangnya itu penghakiman dan penghajaran. Sebetulnya gambarannya itu, kenapa saudara harus ada gambarannya Ayub itu, saudara? Itu kan pekerjaan Tuhan juga. Kan dia yang bilang, dia yang memutuskan. Kalau enggak Tuhan, kan Tuhan itu kan harus bertanggung jawab. Kalau dia mengatakan bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh,
Itu kan perkataan Tuhan. Coba bayangkan bagaimana Ayub menulis kisahnya itu. Kan di awalnya kan disebutkan ada seorang yang saleh di timur, katanya kan kayak gitu. Apakah dia menyebutkan dirinya saleh? Enggak. Tuhan yang sebut duluan. Jadi setelah perjalanan itu, saudara, setelah sampai di akhir, kan setelah selesai kejadian baru Ayub bisa menuliskan. Atau siapapun itu, saudara, yang menulis itu. Kan setelah selesai dulu kejadian semuanya. Tuhan bertanggung jawab kan? Harus bertanggung jawab kan? Dia kan harus benar-benar menjaga kedaulatan dia, harus benar-benar nyata sekali. Ayub tidak melihat iblis di situ, saudara. Enggak. Padahal, saudara, iblislah yang menjamah badan dia kan. Tapi kan dia bilang, apakah kita menerima yang baik saja dari Tuhan? Tidak menerima yang buruk? Jadi pertanyaan, apakah Tuhan itu memberikan yang buruk? Lalu kenapa kita mengalami yang buruk? Kenapa kita harus mengalami yang tidak baik? Apakah dalam diri Tuhan ada yang tidak baik? Tentu tidak ada. Apakah sebetulnya Tuhan menghukum kita? Mana sebetulnya Tuhan menghukum kita? Orang kita dilahirkan dari dalam dosa, macam mana? Tetapi ketika kita menerima penghakiman itu, lihatlah, bukankah mata kita terbuka sekarang? Iya. Kalau seandainya saudara kita ini menjadi jemaat yang besar, wow, haleluya, banyak ini. Sama aja kita dengan mereka, saudara. Percayalah. Kenapa? Akan dipenuhi dengan orang-orang yang punya kepentingan. Orang yang ingin menjadi kaya, ingin menjadi terkemuka. Gak siap kita untuk itu, saudara. Kita juga dulu seperti itu di sana. Mungkin saya akan menjadi pendeta yang akan meninggikan diri lah di hadapan saudara, di hadapan yang lain. Pasti begitu. Iyalah. Saya akan arogan lagi seperti kalau saya dulu misalnya khotbah. Saya nggak ada takutnya. Karena saya menganggap diri saya itu orang penting. Nggak ada yang saya takuti. Karena saya punya firman. Nah, kira-kira kayak gitu, saudara. Tapi setelah dihajar, saudara, berkali-kali dihajar, baru mengerti, ternyata saya manusia rusak, sama saja, sama dengan orang ini. Makanya dia hanya begini dalam hatinya. Dia gak memikirkan yang muluk-muluk. Yang aku pikirkan adalah bagaimana aku mentaati kehendak Roh yang di sorga. Nanti ada saudara itu. Saudara mau cepat gitu ya. Saudara kalau benar-benar saya itu kan setiap hari pokoknya ya gak bisa lari dari sini, saudara. Walaupun saya sudah berbicara kepada saudara dari firman ini, saudara, tiap hari kalau misalnya pas ini pasti saya baca, saudara. Pasti saya doa. Pasti saya sujud gitu. Ya memang itu, gak ada lagi. Saya mau cari apa lagi?
Meskipun secara dangkal ini tampak berbeda dari dikandung oleh Roh Kudus. Dalam pekerjaan ini engkau sekalian dapat melihat lebih jelas bahwa roh telah diwujudkan dalam rupa manusia, dan terlebih lagi firman telah menjadi manusia, dan firman itu telah menampakkan diri dalam rupa manusia. Di dalam diri siapa yang paling gampang kita lihat? Apakah dalam diri orang lain? Tentu dalam diri kita, saudara. Jadi kalau kita nggak mengalami semua, kalau saya nggak mengalami semua ini, saya tidak mengerti semua ini, saudara. Saya nggak bisa menjelaskan ini. Saudara, Yesus dikatakan dikandung oleh Roh Kudus gitu. Mana bisa kita mengerti arti dikandung oleh Roh Kudus itu? Apa tujuannya kalau dikatakan dikandung oleh Roh Kudus? Lalu kenapa ada peristiwa perempuan itu melahirkan anak laki-laki itu, saudara? Kenapa? Apa gunanya itu, cerita itu gitu? Apa supaya kita tahu misalnya kalau nanti keluar di ujian kayak gitu, kalau sekolah pendeta mungkin keluar di ayat manakah tertulis itu? Apa, untuk apa itu? Gak ada guna kan? Untuk apa ada ayat itu di sana? Untuk apa? Apakah kita itu harus nanti melihat nanti, oh perempuan itu begini, lalu kita interpretasikan perempuan itu lagi gini. Untuk apa semua itu? Gak ada gunanya. Tetapi kalau orang itu memakan firman itu dan mulai melihat firman itu menjadi daging, artinya menjadi daging itu menjadi pengalaman loh. Daging kita ini mengalami firman itu gitu loh sebetulnya. Itu baru kita benar-benar nanti mengerti apa arti ditaklukkan. Daging kita itu merasakan hantaman daripada firman itu. Makanya saya bilang sama saudara waktu itu saya seperti ditusuk pedang rasanya gitu. Saya jadi mengerti apa yang dialami oleh Rick Joyner gitu. Tapi pada waktu itu Rick Joyner benar-benar melihat pedang loh dimasukkan ke jantungnya dia gitu loh. Kayak satu penglihatan gitu kan. Benar-benar dihadapkan kepada dia masuk gitu. Tapi waktu masuk lebih dalam gitu, dia melihat keindahan gitu loh. Tapi kan itu penglihatan. Kalau saya kan tidak. Bergula gitu, kakak. Ketika saya pikir pertama kali, aduh saya dilahirkan perempuan, waduh, itu benar-benar saya kayak berguling-guling rasanya gitu. Lanjut ya. Sudah mulai memahami sedikit ya. Ya kenapa saya terus cerita tentang pengalaman saya gitu. Apa tujuannya gitu. Tidak ada lain, saudara. Supaya ketika nanti kita mengalaminya, kita itu tidak mundur. Ada sosok yang saudara lihat terus bertahan gitu. Ada pribadi seperti yang dikatakan tadi, bagaimana Tuhan membela Ayub itu, saudara.
Seperti saya katakan tadi saudara, kenapa disebut ini pekerjaan Tuhan? Kenapa orang ini sangat gentar dengan roh Tuhan yang di sorga? Dia menyebutkan, apakah dengan mengatakan bahwa dia juga adalah Yesus yang datang kedua kali itu? Kenapa dia berani berkata seperti itu? Itulah kebenaran saudara. Disitulah dia menyangkali dirinya. Makanya Yesus benar, aku dan Bapa satu, itu benar. Tetapi kalau hanya kita itu memandang, oh dia kan Allah gitu, kita gak menemukan. Kita gak menemukan jalan itu saudara. Kita gak tahu kalau Yesus itu adalah jalan. Kalau kita tidak mengalami, kalau kita tidak minum cawan yang harus diminum oleh Tuhan itu saudara, kita gak ngerti semua ini gitu. Saya gak akan bisa menjelaskan kepada saudara bagaimana perasaan Daud ketika dia menerima urapan itu saudara, minyak urapan itu. Ketika dia harus mengalami, kan dia harus melewati Goliat itu loh saudara. Kenapa dia tidak takut? Kenapa dia maju terus gitu? Sudah sampai Saul bilang, sudahlah janganlah. Kamu pikir itu serigala, itu lebih dari serigala. Ketika dia bilang, Tuhan menyertai saya. Aduh, ketika mendengarkan kata-kata itu saudara, Saul itu rasanya saudara, Tuhan juga dulu menyertai saya. Ketika dia menyebut nama Tuhan, tahu gak saudara, sakit hati sekali dia. Tapi ketika dia lihat, ternyata benar Tuhan sudah beralih kepada Daud. Disitulah dia ingin membunuh Daud itu saudara. Iya saudara. Ada banyak sekali saudara hal-hal yang tidak terduga yang bisa saya terangkan kepada saudara gitu. Iya. Dari mana itu semua saudara? Dari mana pengetahuan saya? Dari mana semua muncul? Kalau bukan Tuhan itu yang menyatakannya semua. Dari mana saya bisa yakin? Katakan kepada saudara, saya tidak lebih bodoh daripada orang-orang paling pintar itu pun. Kenapa? Enggak, bukan saya lebih pintar dari mereka. Tapi karena Tuhan itu telah menampakkan diri. Itulah maksudnya saudara. Itu yang membuat saudara tidak perlu gentar terhadap siapapun orang paling hebat. Itu artinya engkau sedang percaya sama Tuhan. Itulah maksudnya. Iya. Di sini nanti kita melihat saudara, rumah Tuhan ini saudara. Semua saudara yang ada di sini, engkau lah cikal bakalnya nanti. Iya, mau siapa lagi? Engkau lah yang akan menjadi saudara-saudarinya Tuhan. Apalagi saudara yang mau kita pikirkan? Apakah kita ini akan masih mencari kekayaan itu untuk apa? Iya. Tapi waktu kita mempersembahkan seluruh hidup kita di sini, di rumah Tuhan ini, di persekutuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu, disinilah kita akan melihat kekayaan Tuhan itu. Iya.
Percayalah saudara, tidak akan pernah sia-sia orang yang persembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Iya. Kalau sampai sejauh ini saudara, kita melihat pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan terus memelihara kita. Bahkan dikatakan sampai putih rambutmu, aku gendong kau. Itu kebenaran. Firman itu kita akan alami menjadi daging dia. Artinya apa? Kita mengalaminya. Iya. Sehingga kita terus akan mengalami yang namanya Tuhan selalu baru setiap hari. Itu baru namanya kita mengalami Tuhan. Kita akan melihat bagaimana dunia yang lama ini digantikan. Jadi sebelum kita melihat itu terwujud, di dalam batin kita itu harus hancur dulu segala kemegahan dunia ini gitu loh. Harus dibuang dulu gitu maksudnya. Harus berani kita itu membuang itu ke neraka. Kira-kira kayak gitu loh saudara. Segala ambisi kita itu harus berani kita buang dulu pertama-tama. Sebelum itu benar-benar menjadi kenyataan dalam diri kita. Kalau dalam hati kita masih ingin terus menyelamatkan nyawa kita, sampai kapanpun itu gak akan terjadi. Karena kita akan terus saudara ditawarkan dengan segala kemegahan dunia ini, dengan segala kemudahan-kemudahan, dengan segala berkat-berkat yang ingin kita raih. Kita akan berkata, oh nanti kalau sudah selesai ini, aku akan menyerahkan hidupku. Pada hari ini, jika engkau dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Iya. Saudara, ketika kekhawatiran datang dalam pikiran saya, bagaimana caranya? Saya ingat firman Tuhan. Saya percaya kepada firman Tuhan. Saya isi kembali pikiran saya dengan firman Tuhan. Saya sujud gitu. Barulah secara perlahan pikiran kekhawatiran itu hilang gitu. Baru saya bisa bersuka cita kembali. Ada pengharapan di sini. Saya diingatkan tentang semua perjalanan saya yang lampau. Bukankah engkau sudah melewatinya? Kalau sudah begitu sudah, ya sudah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besok lagi. Entah apa yang terjadi, jalani lagi. Terus sudah tekun. Tuhan melihat ketekunan kita. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Iya. Apakah tiap hari kita mempersembahkan hati kita kepada Tuhan? Apakah kita selalu berdoa, Tuhan, biar kiranya aku boleh mempersembahkan tubuh ini bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Semua ini tentang Engkau Tuhan. Aku gak tahu aku di mana Tuhan. Semua ini tentang Engkau Tuhan. Oh saudara, Tuhan itu terlalu ajaib saudara. Terlalu indah dia. Tapi mungkin bagi orang saudara, saya dianggap pembual. Biar itu urusan mereka. Urusan saya duduk di kaki Tuhan. Sampai nanti berlalu semua para pembual itu saudara. Berlalu semua para pengejek-pengejek itu saudara. Dilenyapkan semua orang-orang yang mencintai dunia ini saudara. Lenyap semua. Habislah mereka. Mungkin mereka sudah mencapai hal-hal ini. Mereka mungkin posting pergi ke sana, pergi kemari gitu. Untuk menunjukkan, oh Tuhan memberkati mereka. Ya, orang-orang itu akan berlalu saudara. Iya, lihatlah.
Orang yang tidak mau kehilangan jabatannya. Lihat, orang-orang itu akan berlalu. Yang tak mau kehilangan nama besarnya, orang itu akan berlalu. Ya, akan dilupakan oleh zaman. Tak ada ingatan lagi tentang mereka. Iya, tetapi yang tinggal adalah umat yang mengenal Allahnya, yang mengalami firman menjadi daging. Itulah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang datang kedua kali. Kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Engkau telah membimbing kami, menuntun kami, membawa kami semakin melekat dengan Engkau. Makasih Tuhan, kami boleh kembali mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan.